wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dan terus bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini, malam ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bermujalasah dalam satu kegiatan rutin kita setiap malam Selasa, yaitu pengajian rutin di Masjid Zainal Fajri. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini, manfaat untuk agama kita, dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, sampai pada hadis babu ta'zim hurumatil muslimin, satu bab yang menerangkan tentang agungnya atau mulianya kehormatan kaum muslimin. Dalam agama kita, agama Islam, orang Islam, kaum muslimin ini wajib kita hormati, wajib kita agungkan, siapapun ia. Ya, kalau dia Islam berarti saudara kita, nggak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh apalagi dibunuh atau diambil hartanya, nggak boleh. Jadi benar-benar agama kita, syariat kita, ajaran kita mengajarkan bahwa kehormatan seorang muslim ini sangat agung dan harus dihormati sehormat-hormatnya. Ya. Kemarin sudah kita terangkan beberapa ayat Al-Quran yang ada di dalam bab ini. Bahkan sudah satu hadis kita bahas, yaitu hadis al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang namanya orang mukmin bagi orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tahu ya bangunan? Bangunan itu nggak bisa berdiri sendiri. Bangunan nggak bisa berdiri sendiri, harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Terutama yang di pojok-pojok harus saling terikat. Kalau ndak bisa ambruk. Mulane jare tukang gawe bangunan kotak, kalau lurusan tok luwih angel lurusan tok. Ya, kalau tembok dibentangkan lurusan saja, kemudian pondasinya nggak kuat, ya nggak akan bisa berdiri. Kena angin bisa rubuh. Cuman kalau bangunannya kotak, saling mengait, maka lebih kuat. Yo ya, ana sing paham blas sih, ana arsitek. Nung ta jare kayak gue jare. Orang muslim pun demikian hadirin, saling menguatkan satu dengan yang harusnya ketika kita mendengar seorang muslim sedang kesakitan, kita ikut sakit, bukan malah menghinanya. Ketika kita mendengar di Kalimantan Selatan banjir, ikut merasakan pedihnya, dudu malah maido. Kan uripe nang Kalimantan ora nang Tegal, maido arane, ikut merasakan sakit. Di Sulawesi Barat ada gempa bumi, ikut merasakan sakit hadirin. Ini seorang muslim seperti ini, bukan menghina, ngece, nyinyir dengan keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Siapa yang nyinyir? Siapa nyinyir bahasa keren apa sih? Siapa yang apa bahasa Tegal ya, nyinyir? Butuh ngrasane nyinyir lah. Jadi ngece ya, ngece. Siapa yang ngece? Saudaranya
ya, ngece perbuatan maksiat dari saudaranya, ya, dia ini menghina saudaranya yang berbuat maksiat, padahal saudara kita, ya, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Paham maksudnya ya? Kita menghina maksiat seseorang, menghina orang yang sedang bermaksiat, sedang ini sampai direndahkan. Ya, nasihat boleh hadirin, memberikan nasihat boleh, cuman menghina jangan. Kenapa? Nanti kita yang akan kena getahnya. Sebelum mati akan melakukan dosa yang sama. Na'udzubillahi min. Makanya apalagi seorang muslim yang sedang kena musibah, yang sedang berbuat maksiat saja nggak boleh kita nyinyir. Barangkali dia bertobat, kita akhir hayat justru maksiat, ya yang hebat mereka, yang pentol berarti wong sing maksiat niku akhirnya toh kita yang tadinya ibadah justru maksiat, kita nggak tahu akhir hayat kita hadirin. Apalagi seorang muslim yang sedang kena musibah. Maka Islam itu sangat-sangat memperhatikan saudaranya sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman kamu sekalian, salah seorang di antara kamu, sehingga mencintai saudaranya melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak menginginkan ada orang yang mendolimi diri kita, kita pun jangan mendolimi orang lain. Sebagaimana kita nggak kepengin ditempiling, ya aja nempiling wong. Ya. Sebagaimana kita nggak kepengin dipaido, dionek-onek na wong, ya aja ngonek-onek na wong. Ya. Sebagaimana kita nggak kepengin digeber-geber nganggo motor, kita pun jangan geber-geber motor. Aja pada gembuyu. Itu seperti itu hadirin, prinsipnya seperti itu. Walaupun nanti pasti akan ada balasannya, sekalipun bukan kita yang membalas. Kita disakiti atau kita menyakiti orang lain, mungkin yang membalas bukan orang itu, tapi orang lain. Jadi Gusti Allah ngampleng nyili tangane wong. Ya padahal yang disakiti orang lain. Paham ya? Ini Islam sangat menghargai yang seperti ini hadirin. Tidak boleh kehormatan seorang muslim ini dicederai dengan perbuatan zalim apapun. Pun kita lanjutkan. Wa anhu qala, masih dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in, barang siapa yang lewat jalan atau sesuatu, min masajidina, dia masuk masjid kah, au aswaqina, atau pasar kami kah, wa ma'ahu nablun, dan dia ketika masuk masjid atau masuk pasar bawa panahan. Zaman dulu panahan ya, sekarang bawa senjata. Nanti orang menangis di Indonesia, kita orang menangis di rumah makan. Waktu di Yaman orang itu sudah biasa bawa senjata. Jadi ndokon senjatanya namanya gubrak, ya atine rundake por-poran kayak pancopot jantungnya. Ya. Ini kata Rasulullah, siapa yang lewat di tempat-tempat kami, di masjid, di pasar kami, dan dia bawa panahan, panahan kan ada anak panahnya. Anak panah kan ujungnya lancip. Ya, ujungnya lancip. Fal yumsik, maka ujungnya pegang atau ditutupi kata Rasulullah. Auliyak bid ala nisoliha bikaffih, kalau nggak ditutupi, ya maka pegang dengan tanganmu, dengan genggaman kamu. Ya, kenapa? An yusiba ahadan minal muslimin min habisyai, supaya tidak mencelakai orang lain. Loh, sampai segitu hadirin. Jadi hatta ujungnya pun ini disuruh dipegang. Mulane cong nih nggak wesi hati-hati. Kue ujungnya di buntel nganggo pantal guling supaya enggak mencelakai orang lain. Ini seperti ini hadirin, ajaran Islam sampai seperti ini, enggak boleh mencelakai sekalipun sedikit. Ujung panah yang ada di tubuh kita, yang disimpan di belakang punggung mungkin, jangan sampai mencelakai orang
Mungkin kita lagi nggak sengaja pas lagi belok awake si ujung ini kena orang lain. Pegang kata Rasulullah, jangan sampai mencelakai orang lain. Nah, ini sampai segitunya hadirin. Artinya apa? Benar-benar kehormatan seorang muslim itu dijaga oleh agama kita. Ya, benar-benar harus dijaga. Pun kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan kaum mukminin, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta, kasih sayang, kelembutan, keramahan, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, ketika satu anggota tubuh sakit dan mengadu, tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma, maka semua jasad pun akan merasakan sakit. Ketika kaki kepaduk, abuh, metu getihe, maka badan pun akan menggigil, demam, dan gak bisa tidur malamnya. Ya, gini betul. Yang sakit kakinya hadirin, tapi mata gak bisa tidur. Itu kaum mukminin seperti itu. Ada yang sakit satu, kita merasakan sakit. Ada yang senang satu, kita merasakan senang. Bukan ada yang sakit kita malah menghina, ada yang senang malah kita benci. Jangan. Ini kaum muslimin seperti itu, kaum mukminin seperti itu. Seperti satu tubuh merasakan sakit. Jadi senang bersama, sakit bersama. Yang susah kita bantu, yang senang kita ucapkan selamat. Jangan ada orang senang kita benci, ada orang susah malah kita acuh tak acuh. Naudzubillahi min dzalik. Inilah sifat kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat cerita yang pernah kita baca atau kita sampaikan di majelis ini. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Ansor hadirin punya keutamaan lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Atau disebut sifat itsar. Sifat apa? Al-itsar, lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sekalipun dirinya membutuhkan. Sekalipun dirinya membutuhkan, tapi dia lebih menekankan kepada orang lain sebelum dirinya. Walau kana bihim khasasah, kata Allah, sekalipun keadaan mereka membutuhkan. Diceritakan, saya pernah cerita bahwa ada seorang sahabat yang dikasih kepala kambing, sudah mateng, tinggal ngeplok. Pas lagi ngeplok, kemutan tanggane, ya Allah, tanggane durung mangan. Ini masakan kepala kambing dikasihkan kepada tetangganya yang lebih membutuhkan, padahal dirinya lapar, dirinya perlu makan. Nah, tanggane dimain, alhamdulillah, barang pan ngeplok, kemutan tanggane maning. Itu lebih membutuhkan. Kembali lagi dikasihkan sama orang lain. Dianya membutuhkan, dianya lapar. Cuman mending saya yang lapar daripada tetangga saya yang lapar. Tetangga yang satunya lagi, alhamdulillah dapat rezeki, barang pan ngeplok, kemutan tanggane maning. Terus muter sampai kepala kambing ini kembali ke orang pertama. Loh, kindak senyong bisa nih balik maning. Ya seperti itu. Mereka saling mendahulukan orang. Ada yang seperti itu zaman sekarang? Ada nggak? Anak boleh? Intinya kalau duit 10 juta pan nggo bojo ki. Cuman kancane nyong pan bojo maning luwih butuh ki. Balakna kancane boleh? Balakna boleh? Jujur balakna boleh? Ora. Namanya sifat itsar belum ada pada diri panjenengan. Ya. Ada yang mengatakan lagi, apa ini ayatnya saya lupa ya. Walau kana bihim khasasah. Apa pemarno? Ayatnya ada ingat enggak?
Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi Muhammad. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri walaupun keadaan mereka membutuhkan. Ini ayat ini hadirin turun, satu riwayat mengatakan karena masakan kepala kambing. Kemudian turun ayat ini. Ada lagi yang mengatakan ayat ini turun, ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nyong wis ngelih naman. Saya sudah puasa buka dengan air. Ya, karena nggak ada makanan, besoknya saya puasa lagi. Buka lagi dengan air. Besoknya puasa lagi. Sampai 3 hari. Wis telung dina wis mentok sudah banyu tok sih. Nggak ada makanan ini. Ya Rasulullah, ana majhud. Saya lapar yang sangat ya Rasulullah. Dan subhanallah hadirin, ketika ada yang kelaparan bukan berarti Rasulullah juga nggak lapar. Rasulullah juga merasakan kelaparan sampai Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Artinya Rasulullah nggak punya apa-apa ini. Ya, 3 hari nggak makan. Jadi sahabat, ya sudah, saya yang akan menjamu ya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya oleh salah seorang sahabat. Kemudian ngomong sama istrinya, wahai istriku, ada makanan apa di rumah? Kata istrinya, wahai suamiku, kita nggak punya makanan apa-apa, cuman makanan buat anak kecil, makanan buat bayi kita. Tinggal satu makanan saja, satu orang saja porsinya buat bayi kita. Sudah, bayimu nggak usah dikasih makan, buat tamu saja. Buat tamu saja lah. Nanti kalau tamunya makan, kamu nggak makan, tamunya nggak enak kok. Jadi bojone, wis gampang, ngodong wayahe, panganan sudah ditaruh di meja makan, matikan lampunya. Makan malam ini, matikan lampunya. Nanti biar saya pura-pura ngecap makanan, endah kayong bareng mangane, padahal nyong orang mangan apa-apa. Ketika makanan sudah disandingkan, ya hanya tamu yang dikasih piring, ya ini si tuan rumahnya hanya piring kok kosong, dimatikan lampunya. Ceklek, kan orang ngerti. Oh ya monggo-monggo lampunya mati nggih. PLN mungkin lagi ngadat. Ya udah. Makan. Si tuan rumah ya pura-pura ngecap makanan. Padahal nggak ada makanan nih. Supaya ngormati tamunya makan dengan lahapnya. Wes lampu sudah. Piringnya cukut padang imane. Alhamdulillah warek. Alhamdulillah nyombe warek dari tuan rumah. Serampung, besok paginya hadirin turun ayat ini. Turun ayat dan Rasulullah tahu perbuatan sahabat ini. Nah ini keadaan para sahabat Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan orang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabbala. Ya, kalau qabbala ada tasdidnya artinya mencium. Mulane panjenengan dong akad nikah qabil tu aja dimen tasdid. Qabil tu, aku cium kamu. Pengulune pan diambung apa berikan? Qabil tu, ya lakat tasdide. Ada kalanya wong menagih saking semangatnya qabil tu bisman diambung pengulune. Qabbala Rasulullah, mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al Aqra' bin Habis. Rasulullah itu hadirin ya, beliau itu pernah mencium ya, atau bahkan sering mencium cucunya yang namanya Hasan bin Ali. Begitu pula Husain mencium Hasan bin Ali. Dan di sisinya ada orang namanya Aqra' bin Habis bin Habis. Faqala al-Aqra', dan Aqra' ini ngomong, innali asyrata minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Kata Aqra', ya Rasulullah, Muhammad, kau ngambung bocah cilik putune kon. Iya. Nyong duwe anak 10, satu pun enggak ada yang saya cium. Jare Aqra'. Nyong orang ngambung orto ngambung bocah. Katanya Aqra'. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Rasulullah melihat di deleng Aqra'. Man la yarham la yurham. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang enggak punya kasih sayang enggak akan disayangi sama Allah. Siapa yang enggak punya kasih sayang enggak disayangi sama Allah.
Makanya yang dua bocah cilik diambungi, ini wis gede ora pantes. Ya. Ini salah satu sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad hadirin. Beliau ini suka mencium cucunya. Bahkan ada satu keterangan Rasulullah itu sering mencium di sekitar bibirnya Al Hasan. Taunya ini pertanda bahwa beliau Al Hasan bin Ali diracun, meninggalnya diracun. Begitu pula Rasulullah sering menciumi lehernya Al Husain. Ternyata subhanallah Husain bin Ali meninggalnya di padang Karbala dipenggal. Ya. Jadi mencium ini hadirin merupakan tanda kasih sayang. Ngambung bojo bib ya pada baik, tanda kasih sayang. Nyorot ngambung ya berarti laka kasih sayang. Iya mau kaya seneng. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat beliau berkata, qaddima nasun minal a'ram ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada sekelompok orang dari Arabi, Badui, kemudian menghadap Rasulullah. Kemudian melihat Rasulullah sedang mencium anak kecil, mencium Sayyidina Hasan. Ya. Orang ini mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum? Ya. Apakah kalian mencium anak kecil kalian? Faqalu na'am. Qalu, kemudian mereka mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Kata orang rombongan itu, orang Badui itu, demi Allah saya enggak pernah mencium anak kecil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a minkumur rahmah. Apa dayaku apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kalian kasih sayangnya. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Rasulullah mencium anak kecil, mencium cucunya, ini merupakan tanda kasih sayang. Bahkan nasi ngomong, ya ini ngambung bojone kayak ngambung Hajar Aswad. Kayak ngambung siapa? Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad aku kudu ngetokno duit to, ya. 20 juta, 20 juta umroh, itu pun belum tentu bisa ngambung Hajar Aswad. Ning pas kebenaran sepi, pas tawaf ya bisa ngambung. Pas lagi rame ya ora bisa. Ya. Cuman balik lagi ke cerita Hajar Aswad hadirin, ya. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Panjenengan barangkali nanti kapan waktunya bisa umroh atau haji, amin ya. Ini jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, apalagi sampai menyakiti orang yang sedang tawaf, nggak boleh. Menyakiti orang itu hukumnya haram, mencium itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi mending panjenengan tidak menyakiti kaum muslimin yang sedang tawaf daripada panjenengan maksa untuk mencium Hajar Aswad. Ya, saya pernah kemarin waktu umroh ada orang tua dari Surabaya, wonge cilik Pak Marno, cilik. Sama panjenengan cilik maning, wis gering cilik tua. Wis pan ngambung kangelan. Akhirnya diangkat karo wong sing gedhe dhuwur, sirahe kaya dicengkewi ngono, geblok-geblok ngono. Wah, senengan Beb, alhamdulillah saya bisa nyium Hajar Aswad Beb. Terus tapi kepala saya pusing Beb. Ya mumet tadi geblok-geblok. Cengkeweng man. Ya, ini memang susah hadirin. Nyium Hajar Aswad ini bukan perkara gampang, susah. Ya, cuman alhamdulillah Allah jadikan sesuatu ya yang seperti Hajar Aswad, khusus 18 tahun ke samping. Ya. Siapa? Istri Ki. Nah, ketika dicium dengan kasih sayang, maka seperti mencium Hajar. Maning wonge raine irong nemen dia pas Hajar Aswad ya. Ya ini jadi mencium ini merupakan tanda kasih sayang.
Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, man la yarhamin nas la yarhamhumullah, la yarhamhullah. Siapa yang tidak punya kasih sayang kepada manusia, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengingatkan hadirin, kadang jangankan sama manusia, kita punya kasih sayang sama hewan pun akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Seorang wanita yang hina dina ketika melihat seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian dikasih minum dengan sepatunya, karena anjing nggak bisa nyemplung sumur, ya, kemudian diambilkan air, maka si wanita yang hina dina ini subhanallah mendapatkan hidayah dan dijadikan menjadi penghuni surga gara-gara menolong seekor anjing. Padahal hewan, hadirin. Kita juga ingat ceritanya Imam Ghazali ketika nulis kitab, kemudian di tintanya ada laler menclok nang pager didudut. Ini bisa ngomong gue berarti wis fasih lah, wis fasih. Ini bocah cilik bisa ngomong kayak gitu berarti suara pelo maning. Ini ketika mau ngambil ada lalat yang sedang minum tintanya, sama Imam Ghazali didiamkan supaya kenyang dulu lalatnya. Ya, setelah kenyang kemudian baru dilanjutkan. Maka satu riwayat mengatakan ketika Imam Ghazali meninggal dunia, ada orang soleh bermimpi menanyakan keadaan Imam Ghazali, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Maka dijawab, alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang berlimpah kepada saya. Sebab apa kau diberikan nikmat? Apakah sebab ilmu kamu? Apakah sebab ibadahmu? Apakah sebab ini dan itu? Kata Imam Ghazali, bukan. Sebab saya menyayangi makhluk Allah. Saya menyayangi apa? Saya memperhatikan, menyayangi lalat yang sedang minum kemudian dibiarkan. Yang seperti itu tidak akan dilalaikan oleh Allah, hadirin. Ada catatannya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyayangi manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, masih dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza shalla, apabila kamu salat dan menjadi imam di antara manusia, fal yukhaffif, ringankan salat kamu, ya. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. Sebab di dalam sholat itu biasanya ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholat sendirian, silahkan sholat yang panjang. Jangan kebalik, sholat di rumah cepet luar biasa. Sholat nang omah cepet, barang imami wong suwe nemen. Suratnya sing dawa-dawa nemen. Al-Baqarah dibaca kabeh. Makmum bubar. Hadirin. Lihat sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad sampai pada urusan sholat. Sampai pada urusan sholat, hadirin. Sholat pun Nabi Muhammad melihat keadaan makmumnya. Kalau keadaan makmumnya ada orang tua, ada yang sakit, ada yang tua sekali, mungkin ada yang dhaif, yang lemah, ada ibu-ibu bawa anak kecil, maka jangan dipanjangkan. Kenapa? Kasihan, barangkali mereka ya merasa berat ketika ruku atau ketika berdiri atau ketika sujud. Dawa nemen wong tua cekelan boyo kono Allah, dawa nemen. Ya. Yang sedang-sedang saja, kalau bisa yang ringan saja. Cuman kalau makmumnya santrinya sendiri, muda-muda, pandawa silahkan. Mau panjang silahkan, hadirin. Mau panjang silahkan. Misalkan pondok pesantren tahfidzul Quran, santrinya santri hafal Quran, tahfidz Quran, imamnya kiainya hafal Quran, pandawa nemen nggak ada masalah. Mau panjang silahkan. Yang penting kalau ada orang lain yang tua, anak kecil, ibu-ibu yang bawa anak-anak, maka fal yukhaffif, kata Rasulullah, ringankan sholatnya, dipendekkan sholatnya.
Paham ya? Saya jadi ingat cerita dulu ada mu'alaf baru masuk Islam ya. Kemudian yang ngislamkan ini seorang kiai yang punya pondok pesantren tahfidzul Quran. Kemudian diislamkan ya, yang namanya orang baru masuk Islam hadirin, diajari tentang masalah sholat diajari, akhirnya dia pulang ya. Kemudian pas sholat isya dia kepengin sholat jamaah sama kiainya yang mengislamkan. Akhirnya datang ke pondok pesantren tahfidzul Quran, dilihat kiainya sudah di depan mau ngimami sholat. Akhirnya dia berada di barisan paling belakang. Namanya pondok pesantren tahfidzul Quran, kiai ini dilalai baca surat Al-Baqarah sing awal lanjut akhir. Yang santri hafal Quran semua, nggak ada masalah. Cuman salahnya orang itu kenapa datang di waktu yang salah. Terus baca rampung. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Si makmum ini mu'alaf maju, Pak Kiai ngapunten tadi saya ikut sholat jamaah. Kiai ini kaget, ente ikut sholat jamaah? Iya. Makanya saya mau tanya Pak Kiai, tadi Pak Kiai setelah baca surat Fatihah itu baca surat apa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa Pak Kiai? Al-Baqarah artinya sapi. Oh sapi. Oh Al-Baqarah artinya sapi. Besok kita sholat lagi Pak Kiai. Oh ya besok sholat lagi. Terus nanti Pak Kiai mau baca surat apa rencananya? Ya ini melaso, ini Baqarah dawa nemen. Wis lah, nyontak baca surat sing pendek, mau kapan melu. Oh insyaallah besok saya mau baca surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Oh gajah. Al-Baqarah sapi, Al-Fil gajah. Balik maring omah. Ya, setelah itu besoknya enggak sholat lagi. Istrinya ngomong, "Kenapa enggak sholat lagi, Mas?" Lah wong wingi ya, Al-Baqarah sing artinya sapi dawa nemen. Apa mani dina kiai ini pan ngimami nganggone surat Al-Fil sing artinya gajah. Coba sapi karo gajah gede ndi? Gede gajah oh ya. Wong Al-Baqarah sing sapi bedawan nemen apa maning Al-Fil. Akhirnya dia enggak jadi Nah, ini apa istilahnya? Kalau kita sholat bersama orang lain, apalagi ada orang tuanya, jangan panjang. Kalau muda semua silahkan Al-Baqarah setengah. Quran dibaca nggak setengah Quran, setengah surat dibaca nggak ada masalah hadirin. Yang penting apa? Yang penting makmumnya kuat. Saya ingat lagi gurunya Habib Umar sekaligus mertuanya namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau pernah ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah baca ketika sholatnya baca surat Al-Baqarah. Dia pengen baca surat Al-Baqarah dalam sholatnya. Di masjid seperti ini makmumnya sekitar 100-200 orang. Beliau ngimami sholat baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Pas salam assalamualaikum, melihat ke belakang bubar, makmumnya sudah nggak ada lagi. 200 orang habis makmumnya. Kok enteng? Tinggal satu orang di belakangnya. Habibnya, oh masya Allah ada satu orang yang masih ngikuti saya. Ente masya Allah Pak, saya doakan mudah-mudahan ente dapat berkah. Ente dapat rahmat, ente sudah ngikuti saya dari awal sampai akhir. Jare wonge, Bib, nyong ora meluni panjenengan, Bib. Nyong ki penjaga masjid, pangunci masjid, nunggu jenengan metu sing masjid. Ya, tapi sewaktu apa sekali-kali hadirin coba panjenengan sholat nganggone Al-Baqarah atau Ali Imran atau apa lagi? Yang panjang-panjang Al-Maidah. Coba sekali nggak tahu seumur urip Mas ora tahu sekali-kali coba. Cuman ya Pak Marno diketik nisit, Pak Marno baca surat apa ya? Ditakonin dingin aja dawa-dawa. Ya. Pun Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah semoga Allah meridainya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih khasyata an ya'mala bin nasu fayufrada alaihim. Nah ini saking rahmatnya, saking kasih sayangnya Rasulullah sama kita hadirin. Nabi Muhammad itu kadang-kadang meninggalkan satu amalan yang disukainya. Dia sudah sering ngerjakan, kadang-kadang ditinggal. Kalau sudah orang banyak mengikuti, Rasulullah tinggalkan. Ya, ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, saya takut nanti jadi wajib. Kalau wajib kasihan umat saya. Lalu 5 waktu yang wajib saja kadang-kadang berat, apalagi ditambah lagi
kewajiban. Kayak sholat tarawih, Nabi Muhammad malam pertama beliau sholat di bulan Ramadan. Hari kedua ada yang ngikuti, hari ketiga lebih banyak lagi, hari keempat Nabi Muhammad nggak keluar lagi. Kenapa? Takut menjadi wajib. Ini sifat sayangnya Nabi Muhammad, sampai dalam urusan ibadah pun beliau benar-benar perhatian kepada kita umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kepengin memberatkan umatnya. Diperkecil. Kayak misalkan sholat 50 waktu, tadinya 50 waktu. Coba seandainya sholat wajib 50 waktu hadirin. Seandainya. Panjenengan bisa bayangkan, mungkin setiap 10 menit kita sholat mungkin. Ya, wis 2 rakaat wis 50 waktu 2 rakaat saja. 100 rakaat dalam 1 hari. Wong 5 rakaat panjenengan wis kaya pegel, apalagi 50 waktu. Nabi Muhammad terus diingatkan sama Nabi Musa, naik lagi minta keringanan, sampai 5 waktu. Ini karena sayangnya kepada kita umatnya. Mudah-mudahan hadirin, sebagaimana Nabi Muhammad memperhatikan kita, kita pun bisa memperhatikan beliau. Minimal jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan kita tinggalkan larangannya, sehingga kita menjadi umat yang benar-benar dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun. Fasal tentang sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Fa in fatat lam tuqdo. Akan tetapi apabila tertinggal maka tidak diqodho. Apabila tertinggal maka tidak diqodho. Misalkan mau bengi gerhana nyong urung lakoni, esok tak lakoni, enggak perlu diqodho. Wa yusalli lil kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan itu 2 rakaat. Fi kulli rak'atin qiyaman yutilul qira'ata fihima. Setiap rakaat itu ada 2 berdiri. Ada 2 berdiri. Yutilul qira'ata fihima, dan membaca suratnya itu surat yang panjang. Salat gerhana apa? Matahari dan gerhana bulan. Wa ruku'ani yutilu tasbih fihima duna sujud. Ya, begitu pula salat gerhana matahari maupun gerhana bulan ini pakai 2 ruku. Ya, ada 2 ruku. Ya, jadi berdirinya 2 kali, rukuknya pun 2 kali, dan rukuknya ini panjang, baca tasbihnya itu panjang. Duna sujud, ya. Kalau sujudnya itu enggak, ya, sujudnya juga 2 kali, ya. Sujud memang 2 kali kan ya. Sujud memang 2 kali. Cuman enggak sama dengan ruku, lebih panjang rukuknya daripada sujudnya. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain, dan melakukan khutbah setelahnya dengan 2 khutbah. Ya. Melakukan khutbah setelah sholat gerhana itu dengan 2 khutbah pertama dan khutbah kedua.
Wa yusirru fi kusufi syamsi, dan sir atau ndak jahar ya pelan membacanya ketika sholat gerhana matahari. Wa yajharu fi khusufil qamar, dan bacanya jahar ketika sholat gerhana bulan. Ya, kalau gerhana matahari sir seperti sholat duhur dan asar. Kalau sholat gerhana bulan bacanya jahar, artinya keras seperti sholat maghrib dan isya juga subuh. Ini tentang sholat sunnah gerhana. Alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu pernah melakukan sholat gerhana. Dilalai pas pengajian, pas wayai gerhana. Ya, jadi sekalian sholat juga pernah sholat gerhana matahari waktu sore hari dikumpulkan. Ya walaupun nggak banyak, ya tapi tetap sunnah. Kalaupun nggak ada jamaah di rumah sendirian boleh. Ya, sendirian sholat gerhana boleh. Khutbah dewek, ya rasa khutbah dewek kayak wong edan ente. Kemana bukan khutbah ya ora apa-apa. Khutbah nomor dewek saya diri yang dimuliakan Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ngomong harus apa kok? Kemudian hadirin, faslun wa sholatul istisqa masnunatun. Ya, selanjutnya sholat sunnah istisqa. Apa sholat sunnah istisqa? Minta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat minta hujan. Faya'muruhumul imam bitaubah. Sebelum sholat istisqa, ya, maka imam memerintahkan untuk taubat terlebih dahulu. Ya. Imam di sini bisa presiden, mungkin bisa gubernur, ya. Mungkin bisa camat, gubernur apa? Wali kota atau bupati, mungkin bisa camat dan sejenisnya. Yang penting imam perintahkan dulu sebelum istisqa. Wong kampung di Masjid Zainal Fajri, besok kita akan sholat istisqa atau nanti 3 hari lagi kita akan sholat istisqa. Saya perintahkan kepada panjenengan. Nah, kalau sudah memerintahkan imam maka harus dituruti ini. Taubat wa shadaqah, kemudian perintahkan untuk shadaqah, wal khuruj minal madzalim, ya. Kemudian untuk melepas kezaliman, perbuatan-perbuatan zalim harus dilepaskan semuanya. Kita pernah mendolimi seseorang, mengambil harta seseorang, kembalikan. Kita pernah ngampleng uang, ya, pernah nempeleng orang, minta dihalalkan. Atau kalau bisa tempeleng maning nyong, kampleng maning nyong, nah, misalkan. Pokoknya kezaliman harus ditunaikan semuanya. Ya. Kemudian wa musalahatil a'da, kemudian berbuat baik kepada musuh, ya, berbuat baik kepada musuh. Gencatan senjata dulu kalau ada peperangan. Gencatan senjata dulu, saya mau istisqa. Wasiyami salasati ayyam, kemudian puasa 3 hari. Nah, kalau sudah diperintah oleh imam, dalam hal ini presiden, gubernur, wali kota, nanti 4 hari lagi kita mau sholat istisqa. Wong Tegal, kota Tegal, saya perintahkan semuanya puasa 3 hari. Maka puasanya menjadi wajib. Puasanya menjadi apa? Wajib loh, bukan Ramadan. Iya, bukan Ramadan. Cuman yang memerintahkan imam untuk sholat istisqanya sunnah. Cuman perintah sholat puasanya jadi wajib. Kemudian summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabi bidlatin wastikanatin wa tadarru' wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idain thumma yakhtub ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yukthiru minad du'a'i wal istighfar wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa. Kemudian pada hari yang keempat, ya, keluar, ya, keluar ke tanah lapang dengan memakai pakaian harian, bukan pakaian yang baru, bukan, pakaian yang biasa, pakaian harian. Kemudian hatinya itu tenang, nunduk, tadarru', sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah Id, ya. Kemudian setelah itu melakukan khutbah, ya,
melakukan khutbah dan memindah ridaknya ketika mau khutbah. Yang tadinya di sebelah kanan dipindah di sebelah kiri. Yang tadinya ujung ini di bawah diganti ujung ini di sebelah atas. Ini sifat optimis. Artinya apa? Allah akan mengganti keadaan kita yang tadinya musim kemarau menjadi musim hujan. Seperti itu. Kemudian memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah, dan berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma ij'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya azab wa la mahgin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaq. Allahumma 'ala dirabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma askina ghaithan mughitha hani'an mari'a sahhan amman hadaqa tabaqan mujallila daiman ila yaumiddin. Allahumma asqinal ghauth, Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dangi ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adir lana dor'a wa anzil alaina min barakati samati wa anbit lana min barakatil ardi waghshif anna minal bala ma la yaghshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama alaina midrara. Ya. Ini apa istilahnya doanya Nabi Muhammad ketika sholat istisqa. Jadi kita musim hujan, nggak perlu sholat istisqa, sudah hujan terus. Sedina Nabi bilang kayak hujan dia mau, terus-terusan ya, 2 kali lah. Tapi kalau kita ngelihat Jazirah Arab hadirin, ini hujannya hemat. Mungkin setahun sekali baru hujan, setahun sekali tok hujan, sepisan tok amar. Jadi makanya di sana itu tidak heran ya. Kalau di sini kan hijau, menghampar hijau kayak permadani. Kalau di sana permadani ini coklat amar, coklat. Artinya nggak ada tumbuhan. Ya. Di Jazirah Arab itu jarang ada hujan. Makanya kalau di Yaman, di Hadramut itu kebanyakan rumahnya pakai lempung. Lempung apa? Tanah liat. Tanah liat dicampur pakai jerami kemudian disusun. Jadi batane orang nggo lempung sing abang ora. Jadi nganggone lempung dimain jerami kemudian dijemur kemudian ditumpuk-tumpuk. Makanya rumah sana kalau disemprot sama air ya akeh rubuhe. Kalau hujannya berhari-hari seperti di Indonesia ya akeh rubuhe rumahnya. Nah, ini hanya sekedar menceritakan saja. Alhamdulillah Allah berikan cuaca atau kondisi di Indonesia ini ya luar biasa ya, seperti surga. Allahumma amin. Amin. Nah, Indonesia ya Allah semuanya ada ya. Buah-buahan komplit. Ya, ning musim atis duren ana. Sama ning macam-macam sudah macam-macam. Musim panas nanti lain lagi, ana rambutan, ana pelem, ana semangka, yo ya, macam-macam. Ya. Pun mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma. Dan Allah angkat semua musibah ya, ataupun bala yang menimpa negeri kita, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Sulawesi Barat, yang ada di mana lagi, dan di daerah-daerah yang sedang dilanda bencana. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti bencana dengan rahmat. Allah ganti bencana dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang menjadi saudara sesama muslim ya, kalau kita tidak bisa membantu secara langsung, paling tidak kita mengulurkan tangan dengan sedekah kita, dengan harta kita. Kalaupun harta nggak bisa juga, jangan lupakan doa untuk kaum muslimin. Kita doakan mereka, mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi ketabahan, diberi ganti ya yang lebih baik daripada yang mereka alami. Ya, saya lihat ya Allah, hampir berapa manusia? Saya baca 35.000 orang mengungsi
di Kalimantan Selatan karena semuanya ini terendam air. Ya mungkin karena ulah kita juga, karena ulah manusia itu juga hadirin. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di lautan, di bumi. Ini karena apa? Karena ulah tangan manusia. Mereka nggak sadar kalau akibat penebangan hutan itu akan menyebabkan banjir. Yo ya, pelajaran SD ya. Kalau hutan ditebang ya banjir. Cuman seakan-akan penebangan hutan dianggap biasa-biasa saja. Ya, akhirnya barang banjir kayak terus-terusan banjir temenan. Tak kira teori tok nang sekolah SD. Ternyata banjir. Orang ngerti apa memang main bodoh? Wallahu a'lam. Ini yang terjadi hadirin. Makanya untuk muhasabah kita, semua yang Allah berikan baik berupa musibah, ujian, apapun bentuknya, ini buat introspeksi diri kita. Ini kesalahannya ada dari diri kita sendiri. Mungkin kita lalai dari perintah Allah. Mungkin ada larangan Allah kita terjang. Mungkin ada kedoliman kita diam saja. Mungkin kita yang berbuat zalim. Mungkin ada orang teraniaya, kita malah justru ikut menganiaya. Na'udzubillahi min. Akhirnya Allah peringatkan. Sebenarnya peringatan-peringatan seperti ini hadirin masih kecil. Ya, kita masih bisa untuk ingat sama Allah. Cuman kadang-kadang dikasih peringatan seperti ini, kita bukannya tambah ingat sama Allah, tapi justru tambah lalai. Ingat sekali, dua kali, pray for Kalimantan Selatan, pray for Sulawesi Barat, pray tok, pray tok nang medsos, nggak ngapa-ngapain. Ya, ini kadang-kadang seperti sehari, 2 hari, seminggu bubar, maksiat lagi, dosa lagi, ini lagi. Ya, dong diperingati kiamat tembe pada jerit kok. Naudzubillahi min. Pengen cepet-cepet kiamat gak sih? Pengen cepet kiamat apa ora? Ora. Terus kapan kiamatnya kira-kira? Enaknya kapan enaknya? Enaknya kapan? Oh, ditakoni enaknya kapan enggak? Ini tanda kiamat semua sudah terjadi hal ini. Hampir semua sudah terjadi. Wis tinggal Imam Mahdi mudun tok. Tinggal Imam Mahdi Imam Mahdi turun ini sebelumnya bumi dipenuhi dengan kedzaliman. Jadi kalau kedzaliman sudah mencapai puncaknya, turun Imam Mahdi. Imam Mahdi itu turun. Terus ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Azan dulu, Mas.
Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, ada beberapa permohonan hadiah Fatihah. Yang pertama untuk kesembuhan Bapak dan keponakannya Mas Catur Setiawan yang tadi kecelakaan, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Ibu Wiyati binti Dahlan yang juga sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Dan untuk semua kerabat, saudara, ayah, ibu, anak, kerabat kita, semuanya mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kemudian minta Fatihah untuk Bapak Samsudin bin Dalwan yang pagi tadi meninggal dunia. Ini adalah bapak mertua dari Mas Dedi Santoso. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Berikutnya pengumuman sekaligus pemberitahuan pengajian hari Rebo malam Kamis di Masjid Zainal Fajri, waktunya ba'da salat maghrib sampai selesai. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bisa menghadirinya. Yang tidak bisa hadir karena mungkin sedang kurang enak badan, sedang sakit, silahkan mengikuti lewat streaming di rumah masing-masing. Yang terakhir, sedekah dan infak rutin setelah sholat tetap kami jalankan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.